datang melayani, bukan untuk dilayani. Bersinarlah bintang suci di Bethlehem, berjuta harapan. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dengan penuh sukacita, Majelis Pauk Pelita mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh anggota jemaat dan kepada saudara-saudara yang lain yang mengikuti ibadah ini. Walaupun secara online, hari ini kita memasuki Minggu Advent pertama. Minggu Advent adalah persiapan hati kita memasuki Natal. Penantian kita akan kedatangan Tuhan yang kedua kali dan pengharapan akan pertolongan, pemulihan dari Tuhan. Hari demi hari kita telah lalui, badai dan gelombang silih berganti menerpa kehidupan kita. Namun karena anugerahnya lah kita diberikan kekuatan hingga tegar berdiri sampai saat ini. Karenanya, mari kita naikkan syukur kita kepadanya. Syukur kami haturkan kehadirat-Mu yang kudus ya Allah, karena kasih setia-Mu kepada kami sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur atas keselamatan yang telah Engkau berikan di dalam anak-Mu Yesus Kristus, sehingga kami dilayakkan untuk datang menghadap tahta-Mu yang kudus. Tuhan memberkati. Seperti tertulis dalam Mazmur 24 ayat 9, demikian. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Jemaat dipersilakan berdiri, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 1 ayat 1. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam votum dan salam. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
nas pembimbing untuk kita pada saat ini, pada Minggu Advent yang ke-1, berkata demikian. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian pembacaan nas pembimbing. Mari kita respon nas pembimbing dengan memuji Tuhan bersama dari Kidung Jemaat 27, bait yang pertama dan 3. Yang dikasihi Tuhan, selaku gereja seringkali kita gagal untuk menjadi garam dan terang dalam dunia ini. Kita tidak hidup dengan baik dan benar. Oleh sebab itu, marilah kita mengakui segala dosa-dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan amat mengasihi kami, kami mengaku kepadamu bahwa kegagalan kami untuk menjadi garam dan terang dunia telah menjadi dosa dan kesalahan di hadapan-Mu. Saat ini kami mengakui di hadapan-Mu. Kami mohon kemurahan-Mu untuk mengampuni itu semua, agar ibadah kami berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, mari kita memuji Tuhan dari PKJ 39 bait yang pertama. Yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang sungguh-sungguh mengaku dosa di hadapan Tuhan, maka sebagai hamba Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan berkata, marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu.
Yesaya pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Mari kita sambut berita anugerah Allah dengan memuji Tuhan bersama dari NKB 22 bait yang pertama. Jemaat dipersilahkan berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarlah petunjuk hidup baru sesuai yang tertulis di dalam Markus pasal 13 ayat 33. Markus pasal 13 ayat 33, hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Demikian pembacaan petunjuk hidup baru. Mari kita berespon memuji Tuhan bersama dari Kidung Jemaat 278 bait yang pertama. Bila sangka kalah menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi mereka. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati kita menaikkan doa untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami datang di hadapan hadirat-Mu pada saat ini. Kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus memberkati kami. Di dalam kami membaca bagian Mazmur, membaca bagian Alkitab yang menjadi dasar untuk kami renungkan pada Minggu Advent yang pertama saat ini. Berkati supaya sungguh-sungguh kami dapat membaca, merenungkan, dan terlebih melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Bersabdalah, berfirmanlah kepada kami, karena kami telah siap mendengar. Demi Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Marilah kita membaca Mazmur 80 ayat 1-7 secara berbalasan. Doa untuk keselamatan Israel. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung, Kesaksian Asaf, Mazmur. Hai Gembala Israel, pasanglah telinga. Engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye. Bangkitkanlah keperkasaanmu. Dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan, Allah semesta alam, Berapa lama lagi murka-Mu menyala sekalipun umat-Mu berdoa? Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok pencederaan tetangga-tetangga kami. Dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami.
Demikian pembacaan Mazmur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagian Alkitab yang akan kita renungkan pada hari ini terambil dari Markus pasal 13 ayat 24 sampai ayat yang ke-37. Markus pasal 13 ayat 24 sampai ayat yang ke-37. Dalam dua judul bacaan, yaitu pertama, kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara, dan nasihat supaya berjaga-jaga. Tetapi pada masa itu sesudah siksaan itu matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Maranatha. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam perenungan atau khotbah pada saat ini, terlebih dahulu kita akan mendengarkan persembahan pujian dari vokal grup Gracia. Apa yang kau cari
Terima kasih untuk persembahan pujian yang telah disampaikan oleh vokal grup Gracia. Sungguh luar biasa ya, bahwa situasi dan kondisi saat ini tidak akan menjadi penghalang bagi kita semua untuk tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan fasilitas-fasilitas dengan kecanggihan teknologi justru menjadi alat, menjadi sarana prasarana, sehingga kita dapat bersama-sama memuji Tuhan walaupun jarak yang berjauhan. Terima kasih vokal grup Gracia yang sudah memuji Tuhan, yang ada mungkin pada saat ini ada di sekitar Cimanggis maupun mungkin ada di tempat yang jauh. Tuhan tetap memberkati persembahan pujian yang telah disampaikan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi salam, selamat hari Minggu. Apa kabarnya untuk kita semua? Saya percaya pasti kita semua tetap berada dalam keadaan yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Kita percaya bahwa kita tetap berada di dalam pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat, kita mendengar tema perenungan pada saat ini dalam Minggu Advent yang pertama adalah kesiapan menyambut kedatangan Tuhan. Ini mengingatkan kita bahwa biasanya ya, kalau kita sedang menyambut kedatangan seseorang yang spesial di dalam hati kita, ya, bagi kita, tentu kita punya persiapan, ya. Mungkin kita perlu mempersiapkan makanan dengan menu-menu spesial, atau mungkin penataan rumah, atau rumah sedikit atau bisa lebih rapi, ya, lebih dibuat lebih bagus lagi penataannya dan lain sebagainya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Minggu Advent merupakan masa-masa di mana umat memfokuskan hati, pikiran, kehidupan, dan perenungan untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Artinya bahwa kalau berbicara tentang Minggu Advent, ya, tentu kita tahu bahwa kita ada dalam minggu-minggu persiapan, ya. Walaupun dalam praktek bergereja, walaupun menurut kalender gereja sesungguhnya Minggu Advent selalu ditempatkan sebelum kita masuk dalam perayaan Natal, untuk kita mempersiapkan diri kita juga untuk perayaan Natal. Tetapi sebenarnya lebih inti adalah kita mempersiapkan diri untuk menanti kedatangan Tuhan. Artinya Minggu Advent mengingatkan kita akan segala kesiapan kita selagi kita diberi kesempatan bahwa hari kedatangan Tuhan itu semakin dekat. Sehingga Minggu Advent mengingatkan kita, dan tema perenungan untuk kita di dalam Minggu Advent yang pertama adalah kesiapan menyambut kedatangan Tuhan. Tanpa terasa sebentar lagi kita akan memasuki Natal. Kita akan merayakan Natal, ya. Baik mungkin ya secara online atau seperti apa kita tidak tahu, ya. Tetapi sebentar lagi ya hari Natal. Kita akan merayakan Natal. Seperti apa perayaannya? Yang pasti kita akan merayakan sesuai dengan situasi dan kondisi atau menurut cara kita masing-masing. Minggu Advent mengingatkan kita akan segala kesiapan kita. Terlebih dalam iman percaya, kita diingatkan untuk kita dapat mempersiapkan diri menanti kedatangan Tuhan. Karena janji Tuhan bahwa Tuhan Yesus akan datang pada kali yang kedua. Ya, kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 3, ketika Yesus terangkat ke surga dan meninggalkan murid-muridnya, dia berjanji bahwa dia akan datang kembali seperti waktu mereka melihat dia naik ke surga. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan untuk kita pada saat ini mengingatkan kita. Kalau kita membaca seperti kita lihat dalam catatan sebelumnya dalam Injil Markus
pasal 13 secara umum. Namun ayat-ayat sebelumnya memberi arahan, Yesus memberi arahan kepada para murid untuk menyikapi arus zaman yang makin mengerikan. Para murid diminta untuk waspada dan teguh menghadapi ancaman bahaya dan kekerasan. Dan bagian bacaan firman Tuhan pada saat ini memberikan beberapa wawasan, ya. Di antaranya bahwa memberikan wawasan tentang di tengah kekacauan dan bencana, anak manusia tetap mendapat perlindungan. Artinya bahwa di dalam, ya, di tengah situasi dan kekacauan, ya, orang-orang pilihan Tuhan tetap dilindungi. Artinya bahwa Allah tetap melindungi orang-orang pilihannya. Bagian firman Tuhan juga menggarisbawahi bahwa kuasa Allah baik untuk mengutus para malaikat maupun menghimpun semua orang percaya. Oleh karena itu orang percaya diminta mencermati tanda-tanda zaman, berjaga-jaga, tetap waspada. Dalam bagian firman Tuhan pada saat ini juga ada penegasan. Yesus menegaskan bahwa penghukuman niscaya akan datang kepada angkatan, yaitu orang Yahudi yang pernah menerima pelayanan dan pemberitaannya tetapi tetap keras kepala dan tidak bertobat. Pada akhirnya mereka juga akan menerima konsekuensi. Dan yang paling penekanan di sini adalah penentuan waktu kedatangan Tuhan. Bahwa tidak ada seorang pun yang tahu, anak pun tidak, kecuali hanya Bapa. Sehingga di sini mengingatkan kita semua, baik murid-murid pada waktu itu, dalam situasi dan kondisi pada waktu itu, maupun murid-murid pengikut Tuhan masa kini, diingatkan untuk terus berjaga-jaga. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, persembahan pujian yang telah disampaikan oleh Vokal Grup Gracia maupun tema perenungan firman Tuhan pada saat ini. Di dalam pembacaan firman Tuhan juga ada perumpamaan tentang pohon ara. Artinya bahwa setiap murid-murid harus pandai membaca setiap tanda-tanda yang diberikan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, artinya bahwa apa yang diungkapkan dalam tujuan Allah melalui setiap peristiwa, mengingatkan setiap pengikut-pengikut orang percaya untuk terus waspada. Tema perenungan firman Tuhan adalah mempersiapkan diri kita, mengajak kita untuk mempersiapkan diri kita menanti kedatangan Tuhan. Kapan kedatangan Tuhan itu datang? Kapan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua itu terjadi? Tidak tahu tanggal berapa, tahun berapa. Apakah pas Natalan tahun ini? Atau pas tahun baru tahun depan? Atau apakah pas tahun depan, pas peristiwa perayaan Natal? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Bulan berapa, tanggal berapa, tahun berapa. Namun tugas kita bukanlah memikirkan tanggal berapa yang tepat, tetapi yang menjadi tugas kita sebagai pengikut Tuhan adalah tetap berjaga-jaga. Apa kesiapan kita untuk berjaga-jaga? Apa kesiapan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan pada kali yang kedua? Tentunya adalah melalui pertobatan, melalui perubahan sikap hidup kita untuk menjadi lebih baik. Semakin berjaga-jaga kita perlu waspada dan semakin bertekun dalam firman serta doa. Semakin membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Sehingga ketika Tuhan datang pada kali yang kedua, kita akan mendapat bagian sebagai orang-orang yang menikmati berkat-berkat di dalam janji-janji Tuhan. Kita akan menikmati upah besar dari ketekunan kita ketika Tuhan datang pada kali yang kedua. Siapapun kita, ketika kita mampu setia, kita mampu untuk berjaga-jaga, ketika Tuhan datang, kita percaya
bahwa Dia akan memberikan upah yang dijanjikan. Oleh karena itu berhati-hatilah, berjaga-jagalah, bersiaplah menanti kedatangan Tuhan dengan mempersiapkan diri kita, dengan membangun hubungan yang baik, suami, istri, anak-anak, rekan sesama sebagai satu persekutuan maupun dengan tetangga. Mari kita semakin membangun hubungan yang baik. Walaupun terkadang jarak memisahkan kita karena kita masih berada dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini. Tetapi kesiapan untuk menyambut kedatangan Tuhan itu menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Terus membangun hubungan yang baik, saling bersekutu, saling mendukung selagi masih ada kesempatan. Marilah kita menjadi bagian dari orang-orang yang mampu membaca tanda-tanda, yang mampu untuk membaca setiap tujuan-tujuan Allah yang terjadi dalam setiap peristiwa, mengingatkan kita bahwa hari kedatangan Tuhan semakin dekat. Bagaimana dengan kesiapan kita? Sudahkah kita mempersiapkan diri kita, hati kita untuk menyambut kedatangan Tuhan pada kali yang kedua? Ketika kita belum mempersiapkan diri kita, selagi masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan. Tetap bertekun dalam firman Tuhan, tetap berdoa, berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan. Sehingga seperti pembacaan nas pembimbing untuk kita tadi, dalam minggu Advent yang pertama kita diingatkan bahwa kita tidak akan berkekurangan dalam suatu karunia pun ketika kita menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kita sampai kepada kesudahannya. Sehingga ketika kita mempersiapkan diri menanti kedatangan Tuhan, kita percaya bahwa ketika Tuhan datang, pada hari kedatangan Tuhan, kita menjadi orang yang didapati Tuhan tidak bercacat dan akan menikmati upah yang Tuhan sediakan. Ingat, hari kedatangan Tuhan semakin mendekat. Mari berjaga-jaga, berdoa, tetap bertekun dalam firman, dalam doa, dalam hubungan, dalam perubahan sikap hidup kita dari hari ke hari. Supaya ketika Tuhan datang, kita sudah siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Selamat merayakan, selamat memasuki minggu-minggu Advent. Selamat mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita merespon firman Tuhan dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 85 bait yang pertama. Song bagaimana ya Yesus katamu, Engkau terang buana, Kau surya hidupku, kiranya Kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janjimu. Jemaat dipersilakan berdiri. Marilah kita bersatu dalam iman, bersama-sama dengan seluruh umat Kristen di seluruh dunia, mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita nyatakan syukur kepada Allah yang telah menyatakan kebaikan-Nya pada kita setiap saat dengan mengingat firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sambil memberi persembahan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Keesaan 387 ayat yang pertama. Marilah kita berdiri dan menyerahkan persembahan serta seluruh kehidupan dalam doa kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami berterima kasih dan bersyukur Tuhan atas kasih dan berkat-berkat Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami memberikan sebagian dari berkat yang kami terima daripada-Mu, untuk kami persembahkan sebagai ucapan syukur kami kepadamu. Kiranya, terimalah Tuhan persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan berkatilah Tuhan persembahan kami ini, supaya kami bisa pakai untuk pelayanan kasih dan kemuliaan nama-Mu di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Semua bangsa menantikan lahirnya Sang Penebus yang membawa kabar gembira bagi yang memikul beban, yang tersesat dipimpinnya dari gelapnya dosa. Dia Raja manusia, berjuta harapan. Semua bangsa menantikan lahirnya Sang Penebus yang membawa kabar gembira bagi yang memikul beban,
suci di Bethlehem berjuta harapan. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menaikkan doa syafaat diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk kasih kemurahan-Mu masih memberikan kesempatan kepada kami. Di dalam minggu Advent yang pertama, kami diingatkan untuk mempersiapkan diri kami dalam kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Ajarlah kami untuk sungguh-sungguh mempersiapkan diri kami secara pribadi, mempersiapkan keluarga kami, mempersiapkan sesama kami menanti kedatangan Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, kami berdoa pada saat ini, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kasih kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami, dalam minggu-minggu yang telah kami lalui. Kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan atas berbagai sukacita yang boleh Tuhan nyatakan bagi kami, baik melalui hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, ataupun berbagai sukacita lainnya. Kami bersyukur bersama dengan Ibu Wuri, di mana Tuhan sudah boleh menyertai sehingga proses persalinan yang dijalani oleh Ibu Wuri boleh berjalan dengan baik. Ibu dan anak berada dalam keadaan selamat. Kami menyerahkan sukacita yang boleh dirasakan oleh keluarga atas kelahiran anak kedua mereka, Tuhan. Biarlah anak ini semakin bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan untuk jemaat-jemaat-Mu yang pada saat ini berada dalam keadaan sakit, lemah tubuh, proses pemulihan. Kami mohon Tuhan secara pribadi ataupun keluarga dari anggota dari jemaat-jemaat-Mu yang berada dalam keadaan sakit, Tuhan mau jamah, pulihkan, sembuhkan melalui segala makanan, obat, vitamin, segala proses yang dijalani. Tuhan juga berkati yang terbaring di rumah-rumah maupun dalam perawatan di rumah sakit. Tuhan berkati dokter, tenaga medis yang Tuhan terus pakai mereka menjadi saluran berkat perpanjangan tangan Tuhan untuk kesembuhan hamba-hamba-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa pada saat ini, kami juga menyerahkan untuk pendeta, majelis, BPJ, koster, serta tata usaha dan jemaat-Mu, Pok Pelita, dalam segala pergumulan. Tuhan berkati pribadi, keluarga, berkati segala program-program pelayanan yang sudah terrealisasi maupun masih dalam taraf rencana, segala kepanitiaan yang ada di dalam jemaat-Mu, Pok Pelita, Tuhan, panitia pembangunan gedung sekolah minggu dan rencana renovasi gedung gereja, dan segala kepanitiaan lainnya ya Tuhan, yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Kami mohon campur tangan kuasa-Mu, memberkati segala sesuatu yang mereka lakukan dalam program-program pelayanan. Kami percaya kalau Tuhan turut campur tangan, maka tak ada yang mustahil. Segala sesuatu akan Tuhan cukupkan. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan akan jemaat-Mu dalam berbagai pergumulan, baik yang bergumul dengan jodoh, bergumul dengan keturunan, bergumul dalam mencari pekerjaan, bergumul karena kehilangan pekerjaan, bergumul karena kesulitan-kesulitan ekonomi. Anak-anak kami dalam pendidikan secara online, mereka pun ada dalam persiapan ya Tuhan, untuk mempersiapkan diri mereka menghadapi ujian semester, baik dari tingkat pendidikan terendah sampai tertinggi. Tuhan campur tangan sehingga biarlah di dalam nama Tuhan Yesus, Guru kami yang agung,
anak-anak-Mu boleh meraih kesuksesan. Ya Allah Bapa di sorga, kami juga berdoa, berkati setiap pribadi maupun keluarga kami yang ada dalam kebersamaan maupun jauh terpisah karena pekerjaan, karena studi. Kami percaya Tuhan, baik mereka yang ada bersama-sama dengan kami yang bekerja dari rumah, yang bersekolah dari rumah, ataupun yang bekerja di tengah lautan, di darat, di udara, Tuhan sertai di mana setiap mereka melangkah. Kami berdoa Tuhan berkati jemaat-Mu dari usia terkecil sampai tertua, termuda sampai tertua. Ya Allah Bapa di sorga, kami berdoa pada saat ini. Kami menyerahkan pemerintah bangsa dan negara ini. Kami terus bergumul Tuhan dalam berbagai situasi dan kondisi yang terjadi di negara ini. Berikanlah hikmat, kebijaksanaan kepada pemerintah bangsa dan negara ini Tuhan. Anugerahkan ketenangan, ketentraman Tuhan di dalam negara ini. Kami percaya Tuhan bahwa pada saat ini Tuhan bersama-sama dalam kehidupan bangsa dan negara ini yang juga terus bergumul dengan kondisi pandemi COVID-19. Bergumul ya Tuhan untuk vaksin yang terbaik yang akan diberikan untuk setiap bangsa ini ya Tuhan. Kami mohon campur tangan-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa pada saat ini. Kami menyerahkan juga pelayanan-pelayanan di dalam minggu-minggu Advent selanjutnya. Kami mohon campur tangan-Mu ya Bapa. Ini permohonan kami Bapa. Kami mohon doa kami yang jauh daripada sempurna. Biarlah Tuhan sempurnakan doa kami melalui doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakhiri persekutuan pada saat ini dengan memuji Tuhan. Dari Kidung Jemaat 339, bait yang pertama dalam keadaan duduk dan bait yang kedua kita bersama-sama menyanyi dalam keadaan berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari, jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dia datang melayani, bukan untuk dilayani. Bersinarlah bintang suci di Bethlehem, berjuta